Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Pratama dari kelas BSA 5 akan memaparkan materi tentang salah satu metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu metode langsung Thoriqah Mubasaroh. Thoriqah Al-Mubasaroh muncul setelah metode terjemah. Kemudian Thoriqah Mubasaroh diindikasikan adanya pemikiran yang tidak mampu tersampaikan secara utuh jika menggunakan terjemah dalam memahami literatur asli berbahasa Arab. Thoriqah Al-Mubasaroh berasal dari kata basala yubasilu mubasalatan yang artinya langsung. Thoriqah Mubasaroh adalah metode belajar bahasa Arab yang tidak menggunakan bahasa ibu. Penyajian topik menggunakan Thoriqah Mubasaroh sedapat mungkin menghindari penerjemahan arti setiap kosakata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Misalnya, ketika memperkenalkan isim, maka langsung menunjukkan benda, misalnya al-qalam, maka langsung menunjukkan pena. Begitu pula ketika mempelajari fi'il disajikan dengan gerakan role play yang mengandung makna verba, misalnya adalah aktubu lalu tangan kiri memegang buku, tangan kanan memegang pena. Saat tangan kanan digoyangkan maka ditambahkan ke tangan kiri dan lain sebagainya. Menerapkan kajian Thoriqah Mubasaroh ini menghindari penafsiran kosakata bahasa Arab terlalu jauh seperti al-qudubu dan lain-lain. Namun guru langsung menunjukkan benda dengan pertanyaan, kemudian diskusi antar orang pemikiran dilanjutkan secara kelompok hingga semua siswa benar-benar menguasai kosakata yang dipelajari. Upaya menjauhkan siswa dari penggunaan bahasa yang diperoleh sebelumnya, baik itu bahasa ibu maupun bahasa nasional, bertujuan agar siswa tersebut fokus belajar bahasa Arab untuk hasil yang optimal. Selain itu, siswa tidak memerlukan kegiatan tambahan dengan terlebih dahulu menerbangkan kosakata yang dipelajarinya. Thoriqah Al-Mubasaroh ini memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, target utama yaitu penguasaan bahasa secara lisan. Contohnya bertujuan agar mahasiswa merasa terbiasa berkomunikasi dengan secara spontan tanpa berorientasi pada terjemahan. Yang kedua, materi pembelajaran berupa mufradat atau kosakata yang ada di sekitar siswa atau di sekitar mahasiswa dan yang biasa dipraktikkan di setiap harinya. Yang ketiga, kaidah bahasa diajarkan lewat contoh-contoh dan pada akhirnya mahasiswa menyimpulkan sendiri. Yang keempat, kosakata diajarkan melalui demonstrasi, peragaan benda atau menggunakan media tiruan. Yang kelima, kemampuan bicara dan menyimak selalu dilatihkan. Yang keenam, dosen dan mahasiswa harus sama-sama aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Mewujudkan pembelajaran bahasa Arab melalui sistem Thoriqah Mubasaroh ini membutuhkan dosen bahasa Arab yang terampil, aktif, kreatif, dan mengajarkan bahasa Arab. Pengalaman tersebut diperlukan karena kedudukan dosen merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Anggota fakultas diharapkan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan siswa, tidak bertumbuhan keterjelasan, dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Guru harus sangat berhati-hati dalam memilih bahan ajar. Buku harus sesuai dengan kondisi mental siswa agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.
dengan bahan yang halus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menimbulkan minat dan semangat pada siswa untuk mempelajarinya. Penggunaan media massa dalam pendidikan sangatlah penting karena tidak semua objek dapat diperlihatkan langsung kepada siswa dalam materi pendidikan. Langkah misalnya yang mudah ke sulit dan sederhana ke kompleks, dari jelas ke abstrak. Jika benda-benda yang disebutkan dalam bahasa ajal tidak ada di kepala siswa, maka diperlukan media berupa tiruan atau gambar. Media ini memudahkan siswa belajar. Minat ini merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Mahasiswa merasa nyaman ketika proses pembelajaran dan mudah menangkap materi yang disampaikan oleh dosen, yaitu apabila sudah adanya minat dan mahasiswa tersebut untuk belajar bahasa Arab. Metode harus mampu mengakomodir semua perbedaan individual siswa di kelas, keragaman perilakunya, kecerdasannya, IQ-nya, dan kekuatan fisiknya terhadap perbedaan tersebut. Thariqah al-Mubashalah ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelebihannya dalam metode langsung atau Thariqah al-Mubashalah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimak, berbicara, menggunakan bahasa Arab dengan lancar. Yang kedua, mahasiswa dapat menghafal kosakata dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui banyak kosakata dan pemakaian dengan kalimat. Yang keempat, mahasiswa jadi lebih memiliki keberanian untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Yang kelima, mahasiswa dapat berkontribusi. Mahasiswa dapat berkomunikasi secara spontan, lancar tanpa adanya hambatan, yang halus, berkonsentrasi pada penerjemahan. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai tatanan bahasa secara fungsional, tidak tarikat atau tidak teoritis. Sebaliknya, Thariqah al-Mubashalah memiliki kekuatan jika antara lain ada 5 kelemahan Thariqah al-Mubashalah ini atau metode langsung. Yang pertama, mahasiswa lemah dengan interpretasi karena materi latihannya ditekankan pada bahasa lain, bahasa lisan. Yang kedua, metode ini memerlukan dosen yang aktif terampil berbahasa Arab dalam penyajian mata kuliah yang diampu. Yang ketiga, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan di dalam kelas besar. Yang keempat, kesulitan menjelaskan kata abstrak karena terhambat tidak diperbolehkannya menggunakan bahasa yang telah dikuasai sebelumnya. Yang kelima, kemajuan dengan latihan menirukan menghafal kalimat-kalimat yang kadang-kadang dianggap kurang optimal. Yang poin B, langkah-langkah penerapan metode langsung. Thariqah al-Mubashalah atau metode langsung ini metode pembelajaran bahasa Arab. Dengan metode langsung ini sekurang-kurangnya memiliki prosedur dan penyajian pembelajaran. Garis besarnya yang pertama untuk menyebutkan kata yang bersifat isim. Dosen mengucapkan satu kata sambil menunjukkan kalimat atau benda. Yang kedua, untuk menyebutkan kata yang bersifat fi'il, dosen mengucapkan satu kata sambil memelagakan dengan gerakan. Yang ketiga, latihan berikutnya berupa tanya jawab dan kata tanya sebagainya. Yang keempat, apabila mahasiswa telah menguasai materi yang disajikan, mahasiswa disuruh membuka buku, teks, dan guru memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian mahasiswa disuruh membaca bergantian. Yang kelima, selanjutnya mahasiswa disuruh menjawab secara lisan pertanyaan yang ada di dalam buku selanjutnya dengan mengerjakan secara tertulis. Sekian penjelasan.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.